Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FRSKD CPNS 2021 hari ke-7. Wajib tonton supaya lulus SKD. Ada FR dari berbagai sumber. Aku baru beres ujian hari ini, paling banyak ngabisin waktu adalah posisi duduk ya. Ini emang menghabiskan waktu ya, analisis posisi ini. Dan soalnya ada 3 ya, berarti lumayan ya. 3 kali 5 udah 15 poin ya dari posisi duduk. Cuman si soalnya banyak ngabisin waktu. TWK lebih banyak penalarannya. Terus tentang pembuat Undang-Undang Dasar, Ketua BPUPKI, Dr. Ajiman ya. Dan Sarekat Dagang Islam keluar ya. Aku ingat ada soal yang unik tentang pengamalan Pancasila, intinya kayak gini. Salat Idul Fitri saat Lebaran merupakan bentuk pengamalan sila ke, aku jawab sila ke-1. Terus bahasa Indonesianya tentang koreksi kata serapan ya. Kata serapan ini bisa berasal dari bahasa Inggris ya, bisa berasal dari bahasa Arab, dan bisa juga dari bahasa lainnya ya. Kemudian penempatan tanda baca sama kalimat utama bacaan. Mungkin maksudnya ide pokok paragraf ya, atau kalimat utama ya dari sebuah paragraf. Aku pas-pasan banget kak, walau lolos atau enggak ke SKB, aku cuma dapat 345 ya. Untuk TIU 6 soal pertama masih gampang banget, kurang lebih isinya hubungan kata, sinonim, antonim, silogisme, pecahan campuran, kali bagi tambah kurang, deret angkanya ribuan ya. Ini dari kemarin deret angkanya ada yang ribuan, ada yang ratusan. Kemudian figuranya yang standar ya. Posisi duduk beneran hot. Aku ngarap dapat permutasi tapi ternyata nggak dapat. Posisi duduk sejajar 6 kursi untuk 5 orang. Ini dari kemarin juga keluar terus ya, yang posisi duduk 5 dan 6 orang. Posisi duduk berhadapan terus melingkar 6 kursi untuk 5 orang doang. Nggak kebagian pasal, aku paling ada soal pasal 1 ayat 2 tapi ada penjabarannya dan jawabannya pakai nalar bukan isi dari pasal tersebut. Pasal 1 ayat 2 itu tentang kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang ya. Cuman bukan tentang pasalnya tapi tentang penalaran ya. Bukan isi tapi tentang penalaran dari pasal tersebut. Buat TKP soalnya pendek-pendek banget, eliminasi jawaban gampang dan banyak tipe soal ambil keputusan atas kinerja bawahan yang kurang maksimal. Jadi si TKP-nya lebih kepada suasana tempat kerja ya, dimana harus mengambil keputusan terhadap kinerja anak buah yang kurang maksimal. Kemudian ada FR lagi, selamat pagi, kemarin saya sudah tes SKD. Tidak kebagian pasal, banyak nalar ya di TWK. Tentang nasionalisme, bela negara, dan patriotisme, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, jatuh sekali saya di situ. Emang ya, nasionalisme, bela negara, dan patriotisme itu si risanya tipis ya. Jadi perbedaannya sangat tipis. Harus bisa memahami konteks soal yang diinginkan oleh si pembuat soal ya. Jatuh sekali saya di situ, teman-teman lebih banyak pemahaman saja tentang itu. Yang penting paham bagaimana membedakan nasionalisme, bela negara, patriotisme. Pokoknya patriotisme ini adalah kecintaan yang tertinggi ya dari bela negara, atau nasionalisme, patriotisme itu yang tertinggi ya. Soalnya kalau patriotisme itu seperti sudah berjuang mati-matian untuk bangsa ya. Misalnya seorang atlet, dia sudah cedera, sudah apa, tapi tetap bangkit untuk menjadi juara ya.
Tapi kalau atletnya berjuangnya standar-standar saja, maka itu termasuk bela negara ya. Kalau nasionalisme itu seperti lambang-lambang negara ya. Jadi yang berkaitan dengan lambang negara, misalnya bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangga mengikuti upacara bendera merah putih yang kayak gitu ya. Kalau tim insya Allah kalau sering berlatih dan tahu konsepnya lancar dalam mengerjakan TKP. Banyak jawaban yang hampir-hampir sama kayak merebutkan mana yang dapat poin 4 dan 5. Sekedar sharing untuk menambah referensi. Ada yang panjang, ada yang tidak. Kalau menentukan kalimat utama dan mana kalimat yang tidak efektif, itu panjang satu paragraf. Jadi dikerjakan terakhir. Ada deret angka terus menentukan tempat duduk berhadapan dan melingkar. Ini terus muncul ya. Yang tempat duduk berhadapan dan melingkar terus muncul. Untuk Serikat Dagang Islam kemarin yang ditanya tuh tujuan berdirinya SDI. Hampir mirip-mirip sama jawaban Budi Utomo, hati-hati ketukar. Ini di FR hari sebelumnya sudah dibahas ya, tujuan berdirinya Serikat Dagang Islam. Kalau aku yang membedakan sila kedua dan kelima dilihat aja konsepnya. Kalau ke masyarakat luas itu sila kelima. Kalau cuma individu itu kedua. Gitu katanya ya. Kemudian ada FR lagi, TWK banyak penalaran, hafalan kurang banget. Padahal banyak belajar di aplikasi-aplikasi tapi cuma secuil yang keluar. Memang soal-soal yang SKD CPNS itu adalah soal-soal yang nggak pernah kalian temuin di soal-soal yang beredar di internet ya atau di thread. Itu benar-benar soal yang benar-benar baru ya. Jadi kalian juga menganalisisnya benar-benar spontan di tempat itu ya. Tiu menurut aku gampang, tingkat kesusahannya dari 10 nilainya 4. Tapi harus teliti, TKP soal pendek-pendek. Tapi banyak yang mirip-mirip jadi harus teliti. Patokannya lihat aja kalau bahas profesionalisme. Jawaban condong ke situ atau bahas jejaring kerja, pilih yang melibatkan anggota kelompok dan lain-lain. Tiu-nya sesuai FR yang beredar, soal-soal Tiu malah lebih susah yang di tryout atau di internet. Kemudian ada FR lagi, halo saya mau kasih tahu FR yang tadi keluar. Sejujurnya aku nggak ngerasa sulit banget, tapi skornya keluarnya dikit tidak sesuai perkiraan. Mungkin gak keterima aku, hehe. TWK yang nilainya rendah, lainnya lumayan. TWK selalu menjadi momok ya. Jadi soal yang paling sulit karena TWK tuh tipis-tipis ya. Jadi si opsinya tipis-tipis, si soalnya juga banyak jebakan ya. Jadi kita harus bisa memahami keinginan dari si pembuat soal ya. TWK pasal-pasal nggak ada yang keluar, in the advantage ketuanya siapa, setelah amandemen pasal 26 dan 27, implementasinya apa, bela negara, pandemi COVID gak ada yang keluar, tujuan Serikat Dagang Islam keluar ya. Tiu jujur aja nggak ada yang sulit dan jelimet, cuma yang aku agak ngawur, deret angka yang ribuan. Ini deret angka yang ribuan selalu muncul ya, soalnya lihat angkanya aja udah malas ngitung. Mungkin angkanya jelek ya. Angka-angka yang kurang familiar lah. Kalau teman-teman udah tahu pola soal pasti bisa karena bisa dibedakan mana yang skor 5, mana yang enggak. Berdoa aja kalau nggak keterima mungkin ada takdir lain yang lebih baik, menghibur diri. TWK nalar gitu, jadi kalau mau belajar bingung juga belajar yang mana. Di atas soal ada temanya, di TKP sama TWK ada temanya. Jadi teman-teman kalau kepepet gak tahu jawabannya bisa lihat temanya. Jadi temanya ini adalah dia ada di pojok kiri atas ya. Kalau TWK mungkin adalah bela negara, kalau TKP mungkin jejaring sosial, TIK, kayak gitu ya.
Kalau di TKP temanya pakai yang value core itu, cuma kadang membantu, kadang enggak. Tiup perbandingan senilai pola gambar perhitungan sederhana, misal A sama dengan 11 min 3 per 4. B sama dengan 11 per 2 tambah 4. Maka mungkin ini maksudnya A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B, kayak gitu ya. Kemudian untuk ada deret angka, kursi duduk melingkar, pasal-pasal yang keluar tadi pasal 27, 26, 30 aja tadi. Oke ya, seperti itu ya. Oke, kita bahas ketua indisi Partij adalah De Westdekker, sedangkan wakil ketuanya adalah Suwardi Suryaningrat atau bisa ya disebut juga Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan berdirinya Indisi Partij yaitu untuk membangunkan patriotisme semua Indiers atau bangsa Hindia terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka. Mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Rakyat yang merdeka di sini adalah rakyat Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Setelah di amandemen, tadi ada pertanyaannya, setelah di amandemen pasal 26 itu menjadi gimana gitu. Pasal 26 setelah di amandemen itu menjadi 3 ayat. Sebelum amandemen, pasal 26 itu cuma hanya ayat 1 saja ya. Tapi setelah di amandemen jadi ada ayat 2 dan ayat 3. Ayat satunya adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Setelah di amandemen jadi ditambah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ditambah lagi hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Kalau pasal 27 setelah di amandemen juga memiliki 3 ayat. Asalnya 2 ayat ditambah ini ya. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan hukum. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hidup layak. Sedangkan yang ayat 3 setiap WN berhak dan wajib ikut serta pembelaan negara. Setelah di amandemen pasal 30 UUD 45 menjadi seperti ini ya. 30 ayat 1 WN berhak dan wajib usaha hankam. TNI dan Polri kekuatan utama rakyat, kekuatan pendukung. TNI AD/AL mendukung melindungi keutuhan negara. 30 ayat 4 Polri keamanan, melindungi, melayani masyarakat, penegakan hukum. 30 ayat 5 lebih lanjut diatur undang-undang. Untuk TWK tergantung konteksnya kayaknya ya. Kalau mematuhi protokol COVID demi melindungi diri dan orang lain, masuk ke sila 2. Kalau tujuannya untuk herd community, masuk ke sila 3. Kalau tujuannya mematuhi anjuran pemerintah karena taat aturan, menjalankannya sila ke-4. Jadi yang soal yang kemarin yang PPKM itu karena menaati anjuran pemerintah, jadi masuknya ke sila ke-4 ya. Kecuali kalau dia tujuannya untuk mematuhi protokol COVID demi melindungi diri dan orang lain, dia ke sila kedua. Tetapi kalau dia tujuannya untuk herd community, masuk ke sila 3 ya. Gitu ya. Kemudian ada FR lagi, tidak ada cerminan sila Pancasila yang gamblang. Nanya ini cerminan sila keberapa? Kemudian bahasa Indonesia 2 nomor menentukan kalimat efektif, penggunaan koma yang benar, penggunaan imbuhan yang benar. Pasal-pasal kagak ada, sumpah. Ada tentang perubahan amandemen, satu soal bagian kementerian intinya itu. Bedanya kementerian sebelum dan sesudah amandemen apaan? Kementerian ya. Figura kalau nggak salah ada 6 nomor. Soal tentang posisi duduk
ada 3 soal kalau nggak salah. Ini soal tentang posisi duduk ini banyak makan waktu ya. Tapi isi soalnya juga lumayan ya, 3-5 soal ya. Oke. Ini pembahasan ya. Jadi wawasan kebangsaan. Tipsnya jika pada narasi soal tentang kesediaan divaksin dan melaksanakan prokes bertujuan melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari penularan virus COVID, maka merupakan pengamalan Pancasila sila kedua ya, yang tadi ya. Jika pada narasi soal tentang kesediaan divaksin dan melaksanakan prokes bertujuan menciptakan kekebalan herd immunity sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID, maka merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Jika pada narasi soal tentang kesediaan divaksin dan melaksanakan proses bertujuan untuk memenuhi peraturan pemerintah, maka merupakan pengamalan Pancasila sila kelima. Ini udah beda lagi ya. Maksudnya gimana nih? Sesuai dengan butir pengamalan Pancasila sila kelima melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, beda-beda ya. Kemudian di sini ada perbedaan bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Kalau bela negara itu kesadaran ya. Tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan berbangsa dan bernegara. Contohnya kalau di sekolah belajar giat, menaati tertib. Kalau di rumah menjaga kebersihan dan kesehatan. Kalau di masyarakat gotong royong, poskamling, kerja bakti. Kalau di negara mematuhi peraturan hukum, membayar pajak. Kalau patriotisme, sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya. Kalau di sekolah contohnya adalah mengikuti upacara bendera, rela mengorbankan waktu untuk mengikuti upacara. Kalau di rumah membantu pekerjaan orang tua. Kalau di masyarakat menolong tetangga yang kesusahan. Kalau di negara membantu aparat menjaga keamanan. Kalau nasionalisme, sikap sosial dan politik dari sekelompok bangsa yang memiliki kesamaan bahasa, wilayah, kebudayaan, serta kesamaan tujuan dan cita-cita dengan meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok negaranya. Kalau di sekolah contohnya adalah menghormati guru, kalau di rumah menghormati orang tua, kalau di masyarakat melestarikan budaya Indonesia, kalau di negara menggunakan produk dalam negeri. Kalau cinta tanah air mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya kecintaan oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Contohnya semua contoh dari ketiga di atas termasuk cinta tanah air. Kemudian ini ada dari BPIP ya, di saat pandemi COVID-19 ini kami mengajak para pembaca untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1 melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia. Sila kedua, setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID. Nah gini ya, kalau mendukung kebijakan pemerintah masuknya ke sila 4 ya, versi BPIP. Kemudian sila kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat, serta kerjasama masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil. Seperti itu ya, arahan dari BPIP. Kemudian penerapan nasionalisme dan semangat nasionalisme harus dikembangkan dan diterapkan di semua lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, negara. Adapun contoh dari penerapan nasionalisme adalah memakai barang-barang produksi dalam negeri, menjaga nama baik keluarga, menghargai dan menghormati lagu kebangsaan dan bendera negara, menjaga dan melestarikan benda peninggalan sejarah, berani membela kebenaran dan keadilan, bangga akan kebudayaan nasional, menghormati orang tua dan generasi pendahulu. Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme yang berarti paham kebangsaan. Menurut KBBI, nasionalisme berarti paham untuk menciptai bangsa dan negara sendiri, kenasionalan, dan kesadaran keanggotaan dalam satu bangsa yang secara potensial atau aktual
bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu semangat kebangsaan. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Ya, untuk konteks Indonesia, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh rasa cinta tanah air yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran atas bela negara dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Oke, ini adalah top 1 ya dari masing-masing instansi, dan top 1 dari BKN Makassar masih memegang rekor ya, 495 sampai video ini dibuat. Yang ada yang 488 ya, ada yang 480 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang diberikan yang dimakai CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.